Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushidah. Amma ba'da, ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin matan khususan ahli kitab Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Baldani Al-Jawi Asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyatu. Ya. Dan makalah yang kedua. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkatalah sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bukan nama asli Abu Bakar. Nama aslinya Abu Quhafah. Cuman beliau lebih dikenal dengan nama Abu Bakar. Abu Bakar itu nama panggilan atau julukan. Apa kata Abu Bakar? Al-bakhilu, pelit. Wahwa, yaitu al-mani'u, orang yang mencegah, menahan, min mali nafsihi, dari hartanya. Hartanya ditahan-tahan, mau dikeluarin itu sayang, nyarinya susah. Apalagi dulu nyarinya dari Depok ya mas. Sayang. Pas sudah ngumpul mati. Aduh, dia kawin lagi. Iya itu dia. Ya, gimana nggak sakit itu? Udah dibela-belain, mau jajan aja nggak jadi. Kepepet jajanan cuma nasi sama kuah yang nggak bayar. Air putih. Airnya air pun bening. Air putih membayar man, susu air putih itu. Air bening. Kalau mau jajan ditunjuk, cuma kalau pakai itu berapa, kalau ujung-ujungnya udah kuahnya aja dah. Kotak lewat, ya pura-pura ngantuk, pura-pura khusyuk, wiridan, subhanallah. Lewat, alhamdulillah. Kotak udah lewat, alhamdulillah. Ada ibu-ibu keliling buat bangunan musola, anaknya suruh keluar, bapak nggak ada. Nah, namanya bocah, emang bapaknya kemana neng? Ada di dalam lagi main HP. Jujur gitu. Ya bocah kan jujur kan? Iya. Dari dalam kan bapaknya nyuruh, "Ono neng keluar neng." Bilang bapak nggak ada. Jadi itu, udah keluar kan, namanya bocah kan. "Bu, maaf ya, kata bapak nggak ada." Kata bapak. Allahu Akbar. Al-mani'u min mali nafsihi, orang yang nyegah, nahan-nahan duitnya nggak keluar dari dirinya. Padahal kalau di traktir ya semuanya doyan. Giliran jajan sendiri cuma pakai kuah. La yahlu, tidak akan terhindar. Orang bakhil itu nggak akan terhindar min ihdas sab'i, dari salah satu 7. Al-muhlikati, yang merusak.
orang pelit itu nggak akan bisa menghindar dari 7 ini. Itu maksudnya. Imma bisa jadi ayyamu tuh ketika orang yang pelit itu mati, fayarisuhu maka pewarisnya anak-anaknya, man itu seseorang yang dulu ayyafna justru yang menghabiskan hartanya. Udah dibela-belain pelit, mau sedekah nggak pernah, traktir temen yang galtele, yang lain pada urunan makan-makan dia enggak. Tapi giliran diundang makan ya nggak usah urunan, yo siap. Belum menikmati mati. Begitu mati anak-anaknya justru malah babi nuskotin yubadziru, ia menghambur-hamburkan duit itu, nggak bisa make, nggak bisa apa itu. Kalau orang Jawa dulu itu harta waris biasanya malah nggak waris. Biasanya harta warisan itu malah nggak panjang. Apa maksudnya? Apalagi warisan yang sampai rebutan, wes nggak lama, man. Wes pokoknya kalau ada tinggalan dari mertua udah biarin man. Udah. Kalau bapak saya mah jangan. Alenya banyak. Yang penting nggak sampai rebutan gitu. Yes, kalau dapat jatah ya diterima, tapi kalau sampai rebutan nggak lama. Kalau nggak rebutan? Iya, kalau nggak rebutan nggak apa-apa, memang itu hak kok, hak. Tapi kalau sampai rebutan, sampai ke pengadilan, sampai wah, wes, ya wes, bawa, nggak lama. Udah banyak kisah ceritanya loh ya. Iya. Apalagi dulu orang yang ngumpulin harta dibela-belain pelit, wah, wes, hancur ya. Dulu nanti itu ada itu yang ngomong Abu Bakar masalahnya. Abu Bakar orang terdekat Rasulullah. Yubadziru yang menghambur-hamburkan ayyufraqu malahu, ngocar-ngacir hartanya. Wa yunfikuhu, dan ia memakai harta itu, ayyukhrijuhu, mengeluarkan harta itu, li ghairi ma amarallahu ta'ala, di jalan apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Karena ia merasa enggak berjuang ya. Begitu bapaknya meninggal dapat banyak, langsung pesta pora. Bapaknya meninggal selang 7 hari nangkap dangdutan. Begitu tanahnya laku bilangnya syukuran nangkap dangdut. Wah, bapaknya yang di sono kan kenyut-kenyut lihat akuan anaknya. Itu satu. Tadi kan 7 hal yang berbahaya yang akan dialami oleh orang yang pelit. Yang pertama, kalau dikumpulin harta itu sampai belum dia nikmati, kok dia mati, maka pewarisnya kelakuannya akan begitu. Duit itu nanti justru malah membawa mandorot, bukan membawa manfaat, justru malah membawa mandorot. Jual tanah buat kawin lagi. Nyawer. Orang sono, Pak Idris ya. Kalau orang kesini mah orang Subang sono loh. Orang Subang. Orang sini nggak ada. Itu bukan nyawer ya, sodako ya. Ngajarin stadion nih. Sodako ya man ya. Biar gak dibilang pelit tadi loh ya man. Iya, sodako. Orang yang butuh ya. Lah iya. Satu, yang kedua, ayusallitullahu alaihi sultanan jairan fayakhudhuhu ay malahu minhu
ba'da tadlili nafsihi bitaghlibi. Yang nomor 2, yusallitullahu alaihi, Allah akan menjadikan untuk orang tersebut sultanan, pemimpin, jairon. Jair itu apa ya, pemimpin yang apa sih ya, kalau dulu orang Jawa maknanya lacut, kalau orang Indonesia apa, Descartes apa ya, pemimpin yang dia itu suka bikin kebijakan yang bisa merugikan orang-orang yang tadi pelit itu. Faya'khudhuhu, dan pemimpin itu akan mengambil hartanya, malahu, hartanya, minhu, dari orang pelit itu, ba'da tadlili nafsihi, setelah pemimpin itu merendahkan atau menghinakan orang yang pelit itu, bitaghlibi, dengan merendahkan atau dengan penghinaan. Dilalah kalau harta yang dikumpul-kumpulin pelit, dilalah mungkin ada kebijakan dari pemerintah apa gitu, sehingga harta yang ia kumpulin sehingga dibela-belain pelit itu malah disita sama pemerintah. Apa itu contohnya ya? Umpama lah pokoknya dibela-belain duit nggak mau sedekah, ada orang jual tanah beli, tapi ternyata tanah akhirnya disita sama pemerintah. Amsyong lah dia. Iya, ada panitia pembangunan musola datang, waduh nggak ada duit. Lain hari ada datang, Pak, ada yang jual tanah di mana? Tanggul. Umpama, tanggul berapa? 200. Wah, lebar, tanya ada rumahnya lagi. Wah, begitu dibayar pemerintah butuh gusur. Nah, begitu loh, maksudnya begitu tuh. Maksudnya begitu tuh loh. Akhirnya diambil sama pemerintah, sementara dia nggak, ya merasa terhina, wong hartanya diambil, wong ada orang minta sumbangan 10.000 aja dia mikir, ini 200 juta diambil sama pemerintah. Nah, rasain loh, nah itu loh maksudnya begitu. Jalur hijau kena proyek lah pokoknya. Tapi Iman nggak pelit Iman ya. Alhamdulillah. Dikit-dikit Yang ketiga, ayuhayyiju ayyuharrikallahu ayyuhayyija, yaitu Allah menggerakkan lahu untuk orang tersebut syahwatun, syahwatnya, tufsidu alaihi, yang syahwat itu merusak dirinya, malahu, ke hartanya, fitil kasyahwati, di syahwat tersebut. Harta yang dikumpul-kumpulin nuruti keinginannya. Ya tadi keinginannya umpama kawin maning. Nah, begitu kawin maning diporotin sama bini yang muda, habis dah. Langsung nyanyi kayak Indosiar itu. Ku menangis. Iya. Udah dibela-belain pelit, anaknya minta buat bayaran sekolah. Gak usah sekolah ngapain sih? Ngabisin duit. Pak, ini buat Agustusan. Agustusan lagi. Bidoa. Wow, Bapak ada naksir janda tuh di ujung. Diporotin. Bernafsu, porotin. Ludes juga artinya. Intinya Abu Bakar As-Siddiq ini ngomong, orang yang pelit itu ada aja cara supaya hartanya itu ludes, habis. Yang ketiga itu tadi ya. Yang keempat, au yabdulahu ra'yun, atau akan muncul lahu untuk orang yang pelit itu ra'yun, pemikiran, ayyadharu minhu fikratun, yadharun, nampak atau muncul, minhu, dari orang pelit itu, fikratun, pikiran, ide, fi binain, untuk membangun, au imarotin, atau meramaikan, bibinain, dengan bangunan, au nahwihi, atau secontohnya. Ini untuk contohnya pas ini malah, fi ardin khirabin, di tanah yang khirab itu tanah yang apa, gampang bencana itu, apa namanya, tanah labil, tanah rawan bencana.
kegiur harga murah. Yang jual tanah no pinggir kali apa yang kono paling gede itu CBL. Oh, murah. Beli dia bangun di situ, bangun ruko. Wah, bangun ruko. Lalu tadi kan di situ kan idenya binain dengan bangunan au imaratin mau meramaikan. Wah, pinggir jalan raya nih. Bangunan ruko sama dia udah habis banyak. Fasidatun fayadhabu fihi maluhu, maka ludes ya maluhu hartanya. Wah, udah dibela-belain beli tanah, bangun ruko, ludes kena banjir. Longsor. Ada aja caranya supaya hartanya ludes ya. Dengan yang tidak ada pahalanya, ludes nggak ada pahalanya. Ayusibu lahu, atau menimpa ke orang yang pelit itu lidzalikal mal, ke harta tersebut nakbatin itu musibah. Bi fathin nun, dengan memfathahkannya huruf nun, nakbah ai musibatin artinya musibah. Min nakbatid dunya, dari macam-macam musibahnya dunia. Min gharakin filma, semisal ke bawah banjir. Au harakin binar, atau kebakar. Blangsak nih, udah dikumpul-kumpulin, bikin ruko, kebakaran. Au sarikotin, atau kecurian, kemalingan. Aduh. Nah, tetangga ngelihat kalau orang pelit kan malah kalau perlu malingnya dibantuin ya. Mau ngapain Mas? Mau nyolong. Mau bongkar pintu. Ada linggis nggak? Nggak ada. Nih ada, saya pinjemin. Orang pelit malingnya malah dibantuin kalau perlu sama security. Orang kualit wa ma asbaha dzalika, atau yang semisal dengan itu, wis macam-macam bencana itu. Min isobatil matar, misalnya kena ketimpa musibah hujan besar, banjiran. Awit dud itu apa itu? Blatung. Pokoknya ibarat ini nanam tanaman kayak apa nggak jadi, kena wereng. Awil fa'ron, atau tikus. Jadi bela-belain nyewa tanah, nyewa sawah, udah mau panen modal besar, dihajar wereng, dihajar tikus. Pokoknya ada aja caranya hartanya itu hilang, ludes tanpa ada pahalanya. Terus poin yang keberapa tadi? Yang kelima ya, apa 6? Ayusibuhu, atau ditimpakan ke orang yang pelit itu badanahu, ke badannya, illatun, penyakit daimatun yang lama. Fayunfiku malahu, maka ia menggunakan hartanya itu fi mudawatiha, untuk berobat. Dibila-bilain pelit, makan gak jadi mulu, akhirnya perutnya kena mah. Kalau mah jam 10 malam sih gak apa-apa ya. Ya mah, wah bahaya itu. Itu cerita singkat mendatangkan laknat ya. Mah, dibela-belain gak makan, akhirnya penyakitan. Begitu penyakitan berobat kesana kemari gak sembuh-sembuh, akhirnya duitnya ludes. Ada program apa itu yang dari pemerintah, BPJS nggak mau. Saya nggak sakit, mosok bayar tiap bulan berapa, 50.000 umpama ya. Berapa sih BPJS? Umpama 50.000 ya. 50.000 per bulan, sayang lah. Nggak mau dia pakai BPJS. Begitu sakit, ayo loh. Akhirnya duit jadi kumpul-kumpulin, ludes. Auyutufinuhu, atau ia menyimpan, memendam. Kalau orang dulu ya dipendam, kalau sekarang ya nyimpen lah. Malahu, hartanya fi maudhi'in, di satu tempat.
Ya kalau dulu dipendem di tanah, lah kalau sekarang disimpan di bank umpama. Minal mawadi, dari beberapa tempat. Fayansahu, ia lupa. Kalau dulu misalnya dipendem di tanah, cuman lupa sebelah mana naruhnya. Kalau enggak duit taruh di kolong, dimakan rayap. Lah kalau dulu, kalau sekarang taruh di bank, adalah banknya kena apa kayak dulu likuidasi. Wah, lah alumni Jepang kok gimana? S3 alumni Jepang Pak Ji ya. Wah, udah dibela-belain pelit, duit kumpul-kumpulin, ditaruh di bank, banknya kena apa tadi? Likuidasi. Wah, bahasanya susah masalahnya. Luar biasa. Aduh, diam-diam ternyata pakar ekonomi. Kena likuidasi, Man. Udah pernah dengar belum, Man? Bahasa ini, Man? Betul sekarang. Aduh, ya Allah, orang pelit. Fala yajiduhu, maka ia nggak bisa menemukan kembali, nggak bisa ngambil kembali duitnya itu. Au yamutu, atau dia mati. Aduh. Wa qabla ayyakhudha malahu, sebelum ia bisa mengambil hartanya, mati sebelum bisa menikmati hartanya. Mumpung bisa nikmati. Ya kasihan. Fi dzalikal maudhi, dari tempat tersebut. Kemudian wala yu'rafu ahadun, dan tidak ada yang tahu ahadun, seorang pun. Maudhi adzalikal mal, ia menaruh hartanya itu. Ibarat sekarang duitnya ditaruh di bank, anak saking pelitnya anaknya nggak dikasih tahu. Lah begitu mati geledak kan anaknya nggak tahu kalau bapaknya nyimpen duit di bank. Ya wes lah. Iya, sama anaknya sendiri sampai pelitnya diumpetin kayak begitu. Amsyong. Aduh. Fahadhihi kulluha, dan ini semua musyahadatun, sudah terbukti bainan nas, di banyak orang pelit itu bakal kayak begitu. Ini ngendikane atau dawuh atau perkataan dari sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah minal bukhli, dari penyakit pelit. Kalau doa yang dari hadis itu kan gimana itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari. Nah, doa yang diambil dari hadis ini menduduki ranking kedua setelah doa yang diambil dari Quran. Doa tertinggi, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, kalau doa itu dari Quran, pahalanya double. Lah yang ranking kedua itu yang dari hadis seperti ini. Allahumma inni, ya Allah aku berlindung. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepada Engkau minal hammi. Hammi itu galau itu pikiran kacau tapi yang nggak jelas penyebabnya itu. Gundah gulana. Gundah gulana mana ada lagi, bahasanya ada lagi. Kalau hazan yang sebelah yang kan Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Kalau hazan itu sedih tapi ada sebabnya jelas. Misalnya ada keluarga sakit yang butuh biaya besar, sementara kita bingung nyarinya, kan itu hazan namanya. Kalau ham itu galau, susah, sedih, tapi enggak, kalau ditanya apa sih, kayak nggak ada alasannya. Apa namanya? Yaitu apa tadi? Gundah gulana, mana? Gus Roy aja nggak ngerti. Gundah gulana. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah minal ajzi, loyo. Pokoknya punya penyakit L yang banyak itu.
lemah, lemes, loyo, lunglai, letoy, apalagi lesu. Lah ya kan lemah, lesu, lunglai, letoy, loyo, apalagi pokoknya itu ajzi itu. Wal kasal, males. Ini penyakit nih bagi siapa aja kadang kalau lagi kumat malesnya, pengennya rebahan. Aduh. Wa a'udzu bika minal jubni, dan aku berlindung kepada Allah minal jubni, dari rasa takut, wal bukhl, lah itu pelit. Wa a'udzu bika min ghalabatid dain, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah min ghalabatid dain, dari apa itu kelilit utang. Kalau orang Jawa dulu kerumbuan utang. Utang belum satu beres ada lagi, belum beres ada lagi. Asal ada penawaran kreditan itu ngambil ya. Sampai mumet lah. Wa qahri rijal, dan ditekan atau ditindas orang lain. Itu doa supaya terhindar dari penyakit yang itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu, dan makalah yang ketiga. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkatalah sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ini sahabat Rasulullah yang utama itu 4, yang 2 mertuanya, yang 2 mantunya. Abu Bakar yang tadi makalah sebelumnya itu mertuanya. Karena Abu Bakar Rasulullah menikah dengan Aisyah. Abu Bakar itu anaknya 7 dari 4 istri. Hanya 7 tapi istrinya 4. Kalau Pak Mansur berapa? 9. Oh, masih banyakkan Pak Mansur berarti. Abu Bakar itu anaknya 7 ya, 7 karena anak pertama, anak 2, istri pertama 2, istri kedua 2, istri ketiga 1. Berapa itu? 6 ya? Oh, 6 berarti 6. Itu Abu Bakar. Nah, dari istri pertama itu lahir, atau istri kedua kalau nggak salah itu lahir Aisyah. Lah kemudian dinikah Rasulullah. Lah kemudian Umar punya anak namanya Hafsah. Lah Hafsah itu yang dinikah oleh Rasulullah. Maka Rasulullah itu sahabat 4, yang 2 mertua, yang 2 mantu. Makanya sahabat itu orang terdekat. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkatalah sahabat Umar radhiyallahu anhu, man siapapun kathura, yang banyak, dhahikahu, bercandanya, banyakkan bercanda, main-main, qallat, maka sedikitlah haibatuhu, kewibawaannya. Cengengesan aja Mas ya. Tapi kalau nggak cengengesan dikirain orang lagi pikiran ya Mas. Lagi banyak yang dipikirin. Kalau tiba-tiba kok meneng, wah malah orang-orang curiga. Aduh, pinjam uang. Fala yahabuhun nas, maka tidak apa itu ya. Yahabu itu kalau tadi kewibawaan, orang itu jadi nggak mandang lagi tuh. Enggak, wala yu'azzimunahu, dan ia tidak memuliakannya orang tersebut. Cengengesan. Tapi kalau terlalu diem ya bahaya juga. Maka di dalam setiap menyikapi masalah itu biasanya ada 2 sisi. Nabi Isa dengan Nabi yang sezaman itu Nabi siapa ya? Yahya kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah ya, Nabi Isa dan Nabi Yahya itu sezaman, maksudnya seleting gitu. Tapi setiap menghadapi masalah, dua-duanya ini selalu berlawanan. Kalau Nabi Yahya itu senangnya gaul dengan orang-orang baik, Lah Nabi Isa sebaliknya, kumpul dengan preman-preman. Lah ketika ditegur, kamu kumpulannya sama begitu lah. Preman itu kapan lagi dapat nasihat baik kalau kita nggak mau mendekat, gitu ya. Terus ada lagi yang ngarang ratib itu,
siapa yang biasa pagi baca itu? Abdullah Al-Haddad. Abdullah Al-Haddad itu orangnya nggak pernah ketawa ngakak-ngakak kayak kita, nggak pernah. Wis pokoknya kalau ngajar serius, duduk, wanteng, bahkannya kalau ketawa selalu tertawa ngakak-ngakak, itu dia tadi itu. Lah sementara yang selitin dengan zaman itu namanya Abu Hasan As-Sadili. Abu Hasan As-Sadili sebaliknya. Orangnya pokoknya yang guyu gitu. Terus pokoknya yang disampaikan itu yo humor. Nah kalau ketika ketemu yo debat terus, kok kamu ketawa terus. Kata Abu Hasan As-Sadili, kenapa saya nggak ketawa? Oh Allah Maha Pemurah, lah ngapain kok nyanyun ya? Lah sementara yang Syekh Habib Abdullah Alwi Al-Haddad sebaliknya. Lah kalau saya nggak pernah ketawa karena saya takut jangan-jangan apa yang saya lakukan ini tidak diterima oleh Allah. Sezaman tapi pola pikirnya beda. Ya kalau Nabi ya Nabi Yahya kalau nggak salah, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, sama kayak orang, misalnya ada orang ngimami ya nggak diganti-ganti. Apa udah sepuh, apa buat kaku-kaku jadi imami. Kata orang yang husnudon, wah dia orang istiqomah. Biar udah tua juga tetap istiqomah. Tapi yang satu sisi itu mah bukan istiqomah, memang dia nggak mau diganti aja udah. Lah ya kan? Setiap permasalahan itu bisa dipandang dari dua sisi. Yang satu ya, wah memang dia orang baik, istiqomah, biar sakit batuk tetap dibela-belain. Lah kata yang satunya udah tua, udah batuk masih diimami, kayak yang lain gak ada lah. Lah memandang masalah itu ya tadi loh dibolak-balik. Ya kadang bisa jadi dari satu sisinya kanannya, dari sisi kirinya. Ya Allah. An Abi Dzar Al-Ghifari qala, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka, ya kalian, wa kasratat dhahika, dan kebanyakan cengengesan, kebanyakan bercanda. Fa innahu, karena sesungguhnya itu yumitul qalba, membuat hati mati. Wa yadhabu, dan hilang atau pergi binuril wajhi, dengan cahaya wajah. Hilang kemuliaannya, hilang kewibawaannya. Wa man istakhaffa binnas, dan siapa orang yang merendahkan, ngenyek orang lain, istakhaffa bihi, maka ia juga akan direndahkan. Wong hidup tuh kayak orang ngacal ya. Kalau yang digambar kaca itu senyum, berarti kan yang ngacanya senyum. Kalau yang di kaca manyun, yang orangnya yang manyun. Kita kalau ketemu orang itu kita maki. Kita maki-maki Mas Bapak. Apa? Maki-maki yang enak kayak makinya Aping gitu. Oh, enak banget. Asal ketemu orang kita gituin. Ya kita akan digituin kan ya. Ketemu orang kita manyunin, ya kita dimanyunin lagi. Kayak orang bercermin. Waqad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, al-mizahu. Mizah itu yaitu tadi itu, ledek-ledekan. Apa? Ceng-cengan ya. Istidroj itu apa? Kalau orang main layangan diulur itu. Apa itu? Dilulu. Iya, kalau orang Jawa dilulu, Mbak. Kalau Indonesianya apa? Pagi. Dijarno ya Jawa juga kan. Ya diulur lah. Umpama kita punya anak begini, Mas. Kita udah bilangin, udah silakan main, tapi jam 10 pulang ya. Tiba-tiba pulang jam 2. Terus kita bilang, sekalian aja gak pulang. Oh, apa namanya itu? Kan diulur kan namanya? Udah sekalian aja gak pulang, ngapain pulang? Diulur namanya. Ya kayak orang kurang ajarnya kebangetan, tapi rezekinya lancar. Yo, anaknya pinter-pinter.
anaknya sehat-sehat, nggak pernah penyakitan. Tapi orang itu kurang ajarnya kebangetan, Pak. Itu namanya diulur. Nah, itu kalau bahasa Betawinya apa? Apa? Om Idris. Oh, Om Man. Yang orang Betawi loh. Nah, kalau orang Jawa ya tadi dilulu. Kalau ada bahasa lagi diambulin kan? Diambul-ambulin. Oh, diambul-ambulin. Pak Idris. Ya, Pak Idris ya. Gus Ro nggak tahu yang bahasa ini, nggak tahu. Saya juga baru denger ini. Bukan pinggirnya gitu diambulin. Bahasa Betawinya diambul-ambulin gitu ya. Iya, Pak Idris ngerti ya. Bahasa Betawi itu ya. Iya, diambulin. Yo, misalnya begitu. Udah jangan pulang sekalian. Wah, udah jangan pulang sekalian. Ngapain? Misalnya anak ada cucu main apa? Becek-becekan. Sekalian nyemplung di got. Belum mandi kali ini. Itu tuh. Namanya istidrat itu begitu loh. Ya kayak Fir'aun. Fir'aun itu kurang ajarnya kebangetan tapi karirnya bagus. Lah iya, sampai mati jadi raja. Bahkan konon saya pernah baca tulisan wallahu alam ya. Sistem irigasi yang sekarang dipakai itu penemu pertama di masa Firaun, konon katanya. Berarti kan yo penemuannya kepake sampai sekarang ya. Padahal kurang ajarnya kebangetan. Pengairan. Ya iya, konon katanya itu dari zaman Firaun wallahu alam, perlu dicek lagi gitu itu. Itu namanya istidroj. Kan kejadian luar biasa itu kan ada namanya mukjizat. Kalau itu pada nabi. Ada namanya irhas. Irhas itu calon nabi. Ada namanya karomah. Karomah itu para wali. Kemudian maunah. Maunah itu ya orang-orang biasa kayak kita-kita ini. Kok tiba-tiba ada yang pinter, ada yang itu yang istimewa lah. Nah, itu namanya maunah. Lah ada yang kelima namanya istidroj. Kalau kejadian-kejadian yang hebat tapi yang mendapatkan itu orang yang kurang ajar. Nah, itu namanya istidroj. Kurang ajar tapi itu karirnya bagus. Waya raya. Giliran dia tobat malah hartanya habis. Istidroj itu namanya. Al-mizahu istidrajun minasyaiton. Itu dia apa tadi? Abul-abulin. Ya, ambul. Ambul. Oh, diambul-ambulin. Wah, ini hanya orang-orang khusus sih yang tahu ini. Pak Satam yakin nggak tahu itu ambul-ambulin. Nggak tahu kan? Iya. Saya juga baru denger ini. Pak Idris tahu ya Pak Idris. Om Idris. Ya, Om Idris. Om Idris. Oh, Om Idris. Wah tidaun dan tipuan minal hawa dari nafsu. Waqala Umar ibnu Abdul Aziz, dan berkatalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Ittaqu, hati-hatilah al-mizahah, ledek-ledekan. Ledek-ledekan itu bahasa resminya apa? Bully sama bully itu saya. Bully sama. Kalau bully itu kan kesannya dari satu pihak doang kan. Tapi kalau mizah itu yo ledek-ledekan, lawan balas-balasan itu. Saya ngeledekin terus dia balas ngeledekin saya gitu. Itu namanya mizah. Ittaqu al-mizah fa innahu, sesungguhnya al-mizah ledek-ledekan itu himqatun, kebodohan. Turisu, yang menyebabkan dohinatun, denda. Awalnya yo, tapi ini yang ledek-ledekan tapi didasari dengan kebencian ya. Kalau ledek-ledekan, saya ngeledekin Eman kan saya dasarnya sayang. Ayo ngeledekin gitu. Sayang kalau nggak diledekin. Luar biasa. Saya ngeledekin Pak Haji takut kualat, Man. Lebih tua dari saya, Man. Kalau situ kan lebih muda dari saya, Man. Kasih siapa aja, Man. Ini maksudnya ledek-ledekan tapi yang didasari kebencian. Kalau yang ini kan ledek-ledekan atau bercanda gitu. Beda kan ya. Waqala al-Mawardi, berkatalah Imam Mawardi,
Innal mizaha baduhu halawatun lakinnama akhiruhu adawatun. Yahtaddu minhu ar-rajulu syarifu wa yajtari bisaqfihi sahifu. Innal mizaha baduhu halawatun lakinnama akhiruhu adawatun. Innal mizaha, sesungguhnya ledek-ledekan. Ledek-ledekan bahasa aslinya Indonesia apa? Bahasa resminya itu Ceng-cengan lah. ceng-cengan itu bahasa ini juga, enggak baku. Ya bahasa bakunya itu. Oh, pisu-pisuan. Untuk Jawa. Ya pokoknya itulah yang penting paham, yang kita ngaji kan yang penting paham. Bad'uhu awalnya halawatun, ya asik. Lakin nama akhiruhu akan tetapi akhirnya ada watun jadi permusuhan. Kan banyak ya awalnya kayak bercanda, kayak ledek-ledekan, yang satu serius nangkepinya akhirnya berantem. Dulunya tawuran. Iya, awalnya ledek-ledekan. Tapi kalau kita nanti tawuran gak man? Kan pokoknya yang ada di sini kan dulu Paris pergi kok ya ada gantinya loh. Iya, tawuran antar RT lagi nih. Tapi saya tuh di mana tempat ngajar ada aja orang yang bahan ledekannya itu ada. Kalau di masjid sono Pak Kowar. Kalau pengajian pokoknya ada aja, tak pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu ada aja. Orang yang enak diledekin. Namanya gede man. Nah. Jangan abal-abal Kiai. Kayak ceritanya Gus Bah itu yang 2 orang diledekin sekarang jadi kiai beneran nih siapa? Rukin, namanya Rukin sama Mustafa. Oh, ceramahnya Gus Bah itu 2 orang itu disebut terus, tapi diledekin mulu. Udah gendut, hitam, keriting lagi. Gus Bah kan ngeledekin kan begitu. Waktu bahas kenapa para nabi itu ganteng-ganteng. Karena nabi itu kan sebagai simbol. Lah kalau nabi kok jelek? Biasanya begitu kan. Yang diekspos biasanya rame. Lah iya, akhirnya dua-duanya yang satu jadi pegawai KUA atau apa kayaknya. Yang satu jadi kiai man. Jadi terkenal. Rukin sama Mustafa kalau nggak salah namanya. Ya. Ayo. Pulang ke Subang ke Purwakarta ya. Amin gitu. Amin. Langsung ajengan eman. Ketemu sama si ini sama si Abdi. Dulu kawan gue itu. Sama dia buat diri. Minggu subuh coba gantiin saya man. Naik tanggung. Naik tanggung ngapain nyawa? Wah, payah nih tile. Pakai ajaran disebut lah. Baru mau naik lah. Aduh ya Allah. Yahtaddu minhu ar-rajulus syarifu. Yahtaddu yang menghindar. Minhu dari al-mizah itu ar-rajulu seseorang asyarifu yang mulia. Orang yang mulia ya akan menghindari ledek-ledekan. Waya cetari dan berani. Bisakfihi dengan kebodohannya as-sahifu orang-orang yang bodoh. Ini Imam Mawardi mencela buruknya orang yang ledek-ledekan tapi ya karena kebencian. Qauluhu yahtadu, lafal yahtadu itu ayyaghdhabu artinya benci, makanya menghindar. Wasahihu dan lafal as-sahihu naqisul aqli, orang yang kurang akalnya. Gelarnya BA, bocor alus. Bukan PA man. Kalau PA kan panjang akal, ini BA, bocor halus. Kayaknya normal kayaknya, cuman kadang-kadang ya aneh. Bocornya halus.
Waman dan siapapun aksara yang lebih banyak min syai'in dengan sesuatu urifa bihi maka dikenal dari sesuatu itu. Artinya ishtahara dia akan terkenal bainan nasi di kalangan orang-orang bila dikasyai dengan sesuatu itu. Orang itu akan dikenal dengan kebiasaan terbanyak yang ia lakukan. Kalau orang kok namanya sama, itu pasti akan dibedakan dengan profesi atau kesehariannya. Umpama ya di sini ada 10 orang namanya Satam. Umpama ya Pak Satam ya. Satam yang mana sih? Yang A. Itu yang biasa bawa galon. Sekarang sehariannya bawa galon. Iya, langsung terkenalnya Satam galon. Lah yang satunya umpama kerjaannya apa gitu ya. Lah orang itu akan dikenal urifa, itu kan tadi ya. Waman aktsara bi syai'in urifa bihi. Orang yang melakukan kebanyakan banyak hal, maka dia akan dikenal itu. Misalnya ada orang nanya ke sini. Misalnya, mohon maaf, ada yang tahu namanya Pak Haji Isa. Pak Haji siapa sih? Tukang bengkel. Lah yang satu tukang bengkel, yang satu pancing. Yang bengkel apa pancing? Lah kan gitu. Pasti gitu. Lah iya kan? Namanya sawe. Lah iya, umpama namanya sama. Oh, yang biasa mancing. Oh, itu rumahnya di situ. Lah yang bengkel jauh. Lah orang itu akan dikenal dengan sesuatu yang biasa ia lakukan. Sampai dulu ada penceramah, apa harus suruh ledekin dulu yang ngitungin orang mati. Siapa namanya lupa saya. Itu kalau datang yang ceramah siapa? Itu yang ngitungin orang mati mulu. Artis ini mati umur sekian tahun, sekian bulan ya nih itu loh. Dulu ada kalau di Priok itu orang ceramah itu di setiap ceramahnya hampir selalu nyebut itu. Apa ya? Yo, mbok apal apa ngarang yo. Yo enggak tahu anjir. Lah orang itu akan dikenal, Ustaz siapa yang ceramah? Itu yang sering ngitungin orang mati. Ntar ada ucapan lain sakartum. Dalilnya itu. Lah orang kan akan dikenal dengan sesuatu yang ya kayak siapa yang di TV jamaah. Karena seringnya dia ngucap jamaah. Oh, akhirnya dikenal Ustaz jamaah. Iya. Maulana banyak. Wa man aktsara min syai'in urifa bihi. Siapa yang banyak melakukan sesuatu maka ia akan dikenal gitu. Ya Pak Idris, setiap harinya kelas ya lama-lama ada nama panggilan tambahan Pak Idris ya. Idris Las. Nah iya. Itu namanya beda ya. Ada yang mau beda namanya. Ya Eka ada Idris. Kalau dia Bang Las yang ini siapa ya? Nah, bingung ya. Mana Pak Idris sama Pak Eka? Kama qala Ali karramallahu wajhah. Seperti apa yang disampaikan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Wa qimatul mar'i, dan harga diri seseorang itu maka yuhsinuhu, dari apa yang bisa ia capai, ia bisa laksanakan, bisa kerjakan dengan baik, itu yang bisa menaikkan harga dirinya atau kehormatannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu agak panjang masalah. Tandai.